Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 12 Agustus 2022. Bersama saya Romo Ia Indra Pamukas. Saudara-saudara, selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua ya. Mari sekarang kita persiapkan diri untuk mengisi hidup dengan sabda Tuhan yang akan kita ambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada pula orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, apa yang Yesus ajarkan hari ini kiranya berkisar tentang pentingnya sebuah kesetiaan. Misalnya, setia kepada pasangan hidup merupakan salah satu cara kesetiaan kepada Tuhan. Boleh jadi, kesetiaan yang dibuat membutuhkan latihan dalam tempo waktu yang lama, tetapi dengan tetap berorientasi pada semangat setia, maka akan berkembanglah mutu hidup kita. Tuhan tidak menuntut dari kita hal-hal yang aneh atau berat, hanya dituntut setia saja. Itulah yang diharapkan Tuhan. Namun harus kita akui bahwa perjuangan menjadi kesatria yang setia itu tidak mudah, sebab terkadang muncul ambisi diri yang tidak terkendali sehingga suara Tuhan menjadi kabur dari mata hati kita. Masing-masing kita telah dipersatukan menjadi anak Allah melalui baptisan, menjadi orang Katolik. Itulah perjuangan kita sampai akhir. Kesetiaan membutuhkan kesadaran optimal sehingga tidak bisa diandaikan. Indikator kesetiaan sebagai murid Tuhan, entah itu sebagai keluarga maupun kaum berjubah, terbukti setelah perjalanan hidup berakhir dalam kematian. Maka, sebelum sampai sana, kita akan terus-menerus berjuang menghidupi kesetiaan. Saudari-saudara, mari kita mohon rahmat kesetiaan agar pada hari ini kita tetap berpihak kepada Tuhan. Dengarkan suaranya, mantapkan hati nurani agar bisa membuat berbagai keputusan dengan sekehendak Tuhan. Niscaya hidup kita akan bermutu dan berwarna. Tuhan memberkati. Allah Bapa Maha Kasih, tanamkanlah dalam diri kami semangat untuk setia. Warnailah hati kami dengan suara-Mu, agar kami bisa memilih kehendak-Mu dalam aneka pilihan hidup. Semoga hari ini perjuangan kami untuk setia menjadi murid-Mu dapat terlaksana dengan baik, agar akhirnya kami berhasil menjadi alat-Mu yang setia dan tangguh. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan segala usaha kita untuk menjadi kesatria yang setia selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.